السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في الله، عزني الله وإياكم. Jamaah Yayasan Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pagi ini kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-17. Bagi yang ingin menggunakan Al-Quran, silahkan buka muka surat yang ke-52 ayat yang ke-17. Bagi yang mempunyai buku, silakan buka muka surat yang keempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu pada minggu lepas, bahwasanya orang-orang yang bertakwa ini disediakan balasan yang sangat agung, yaitu mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka juga akan diberikan pasangan, ya, yang laki-laki akan diberikan bidadari. Kemudian selain daripada itu, mereka akan diberikan keridhaan, wa ridwanun minallah. Dan sifat-sifat orang yang bertakwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-16. Mereka sentiasa berdoa kepada Allah meminta ampunan dan meminta agar mereka diselamatkan dan diamankan daripada azab neraka. Pada ayat yang ke-17 ini merupakan sifat-sifat mereka yang bertakwa juga, sebagai sambungan daripada ayat yang ke-16, as-sabirina. Mereka yang bertakwa ini, as-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar. Perkataan as-sabirina makna dia adalah orang-orang yang sabar. Perkataan sabirun merupakan bentuk isim fa'il daripada perkataan sabara yasbiru. Bentuk isim fa'il dia sabirun, orang yang sabar. Sabirun ni makna dia adalah orang yang sabar. Jadi dalam bahasa Melayu itu perkataan sabar, ya, diserap daripada bahasa Arab sabar, sabran, sabar. Jadi kalau kita terjumpa dengan sebuah perkataan sabirun ataupun sabarah ataupun yasbiru ataupun sabirin, itu maknanya adalah orang yang sabar. Sabirina, orang-orang yang sabar. Perkataan sabirin di sini merupakan jamak, ya, menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh iya dan non. Sabirina, orang-orang yang sabar. As-sadiqina, orang-orang yang benar. Perkataan sadiq ini sama bentuk dia dengan sabirin. Bentuk mufrad dia sadiqun. Kalau sabirina, sabirun. Kalau sadiqina, sadiqun, orang yang benar ataupun jujur. Daripada perkataan sadaqa yasduqu. Ya, sadiqina, orang-orang yang benar. Al-qanitina, makna qanitina ni adalah orang-orang yang taat. Daripada perkataan qanata yaqnutu. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, wal qanitin wal qunutu at-ta'atu wal khudu'u. Al-qanitin ni makna dia adalah orang-orang yang sabar, daripada perkataan orang-orang yang taat, yang patuh, daripada perkataan kunutun, bermakna ta'at wal khudu'u, dan tunduk. Jadi perkataan kunut, kunut. Jadi kunut itu makna dia adalah tunduk dan patuh. Kalau kita terjumpa dengan perkataan qanit ini, makna dia adalah orang-orang yang tunduk ataupun taat. Bentuk dia sama juga dengan sabirin. Itu isim fa'il yang menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh iya dan nun. Bentuk mufrad dia adalah qanitun, orang yang tunduk. Wal munfiqina, dan orang-orang yang berinfak. Orang-orang yang berinfak, orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal. Perkataan munfikina sama bentuk dia adalah isim fa'il daripada perkataan anfaqa yunfiku fahuwa munfiqun. Munfikina menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh ya dan nun. Bentuk mufrad dia adalah munfiqun. Munfiqun, orang yang berinfak. Munfiqina, orang-orang yang berinfak. Jadi di sini sudah jelas beza dia, munfiqun dengan munfiqina, qanitun dengan qanitina, sadiqun dengan sadiqina,
Sabirun dengan sabirina, mufrad dan jamak. Wal mustaghfirina, ini pun juga bentuk isim fa'il. Ya, bentuk isim fa'il daripada perkataan istaghfara yastaghfir. Mustaghfirina, orang-orang yang memohon keampunan. Perkataan istaghfara ini mudah aja untuk kita terjemahkan, ya, sebab mustaghfirina ini berasal daripada ghafar yaghfiru. Ya, bentuk fi'il sulasi mujarrad dia adalah ghafara yaghfiru, memberikan ampunan ataupun mengampuni. Kalau istaghfara yastaghfiru itu memohon keampunan. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang memohon keampunan kepada Allah bil ashari, di waktu sebelum fajar. Bil ashari yaitu pada waktu sebelum fajar ataupun pada waktu sahur. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi inilah sifat-sifat bagi orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yaitu mereka orang-orang yang bertakwa ini sentiasa sabar. Sabar akan ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh, tidak pernah membantah, tidak pernah marah. Cobaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dia terima dengan lapang hati dan dengan penuh keikhlasan. Karena sentiasa kita sebagai orang yang beriman, selagi kita hidup di dunia, maka kita akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian. Jangan kita kata setelah kita beriman kepada Allah, kita akan terlepas daripada ujian. Tak seperti itu. Ya, dunia ini adalah ruang ataupun tempat ujian bagi kaum muslimin. Jadi mesti kita sabar dalam menjalani kehidupan jika kita mendapati suatu ujian ataupun cobaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Wasadiqin, dan orang-orang yang benar. Apa yang dimaksud orang-orang yang benar nih? Yaitu orang-orang yang benar dalam ucapannya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Nah, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan, wasadiqin fima akhbaru bihi min imanihim bima yaltazimunahu min al-a'mali syaqati. Yaitu mereka yang benar dalam apa yang mereka sampaikan daripada keimanan mereka. Berkata jujur, berkata baik. Ya, sesuatu khabar yang disampaikan adalah benar, bukan palsu, bukan bohong. Wal qanitina, dan orang-orang yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dalam mengerjakan ataupun melaksanakan apa yang diperintah, dan taat di dalam apa menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqina, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta keampunan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, yaitu di waktu sahur sebelum terbitnya fajar. Inilah sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa yang disediakan kepada mereka rumah-rumah ataupun balasan syurga. Pada perkataan wal mustaghfirina bil ashar, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke dunia pada sepertiga malam akhir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yad'uni", yang bermaksud sesiapa yang meminta kepadaku di waktu sahur, maka aku akan berikan dia. Dan barang siapa yang meminta maaf, keampunan kepadaku di waktu sahur, maka aku akan ampuni dia. Terlebih lagi sekarang adalah bulan Ramadan,
maka jangan sia-siakan peluang dan kesempatan ini untuk sentiasa kita memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jal. Setiap daripada kita mesti dia mempunyai dosa, sama ada dosa besar dan dosa kecil. Maka untuk menghilangkan dan menghapuskan jejak dosa itu, maka kita mesti banyak beristighfar kepada Allah, meminta keampunan kepadanya. Walaupun kita sudah melakukan solat tarawih dan witir, maka di waktu sahur ini sebelum terbitnya fajar ini mesti kita banyak memohon keampunan kepada Allah. Jangan hilangkan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalla ala fadilatil istighfar waqtal ashar, bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan dan fadilat istighfar, memohon keampunan kepada Allah di waktu fajar. Wa qad qila, kata Ibnu Katsir, dan ada yang mengatakan, inna Yaqub alaihi salam lamma qala li banihi, ketika Nabi Yaqub alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, saufa astaghfiru lakum rabbi. Nah, di sini Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memohon keampunan bagi kalian kepada Tuhanku. Di sini Nabi Yaqub alaihi salam mengatakan saufa astaghfiru, yang bermakna nanti. Nanti aku akan meminta ampunan untuk kamu. Kata Ibnu Katsir, annahu akharahum ila waqti sahri, bahwa Nabi Yaqub alaihi salam itu mengakhirkan doanya pada waktu sahur. Jadi ketika anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam meminta pertolongan kepada Nabi Yaqub alaihi salam supaya dimintakan ampunan kepada Allah, Nabi Yaqub tidak langsung meminta ampunan kepada Allah, tapi menunggu dulu. Menunggu kepada waktu sahur. Kenapa dia menunggu kepada waktu sahur? Karena waktu sahur ini mempunyai fadilat yang sangat agung, di mana waktu sahur itu Allah Subhanahu wa taala turun daripada langit ke bumi untuk melihat hambanya, ya, untuk mengabulkan permintaan hambanya, kemudian untuk mengampuni permohonan ampunan daripada hambanya. Kemudian inilah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Sifatul muttaqin. Ini banyak ya. Jadi banyak di sini disebutkan sifatul muttaqin. Jadi sifatul muttaqin yang dijanjikan syurga bagi mereka, yang pertama, mereka memohon keampunan kepada Allah. Yang kedua, mereka meminta dilindungi daripada siksa neraka. Yang ketiga, mereka sentiasa bersabar. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang benar dalam berkata. Mereka yang kelima, yaitu orang-orang yang taat. Yang keenam, mereka sentiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang keenam, mereka sentiasa beristighfar. Yang ketujuh ya, mereka sentiasa beristighfar di waktu sahur. Ini 7 sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini. Insyaallah tabarakar rahman. Untuk itu, marilah pada bulan Ramadan ini merupakan bulan keampunan, jangan sia-siakan waktu kita, peluang kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang bangun malam di bulan Ramadan karena dia iman dan mengharap pahala daripada Allah Azza wa Jal, maka dosa-dosanya akan diampuni. Di antaranya lagi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan keampunan daripada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ada satu hadis lagi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang bangun di waktu malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap keridhaan dan pahala daripada Allah, maka dia akan diampuni dosanya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, mari kita gunakan peluang ini, puasa di bulan Ramadan ini, sebagai sarana untuk meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-18,
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu. Syahidah mana asalnya adalah menyaksikan. Syahidah menyaksikan. Ini merupakan fi'il madhi. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il. Syahidah bersaksi ataupun menyatakan. Cuma dalam ayat ini syahidah ini makna dia adalah menyatakan. Menyatakan. Ya, siapa di sini yang menyatakan? Allahu Allah. Syahidallahu. Allah menyatakan. Ya. Apa yang dinyatakan oleh Allah? Annahu la ilaha illa huwa. Bahwa sesungguhnya la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, illa huwa, kecuali dia. Illa huwa, kecuali dia. Qa'iman bil qistih, yang menjalankan urusan bil qisti, dengan keadilan. Qa'iman bil qisti, yang menjalankan urusan. Qa'iman ni makna dia adalah melaksanakan ataupun menjalankan. Qa'iman daripada perkataan qama. Daripada perkataan qama yaqumu. Ini bentuk isim fa'il ya, qa'imun. Ya, menjalankan ataupun melaksanakan. Mana asal dia adalah berdiri. Nah, kalau seseorang berdiri berarti dia ingin melaksanakan sesuatu. Nah, qa'iman di sini makna dia melaksanakan ataupun menjalankan urusan bil qisti, dengan adil. Bil qisti, dengan adil. Oke. Perkataan al-qistu maknanya adil, sama dengan perkataan bil adli. Ya. Jadi kalau kita terjumpa dengan perkataan al-qistu, qaf sin ta, makna dia adalah adil. Sama dengan adlun, sama, tak ada beza. Bil qisti, dengan keadilan. Wal malaikatu wa ulul ilmi, dan begitu juga malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ini kalau kita terjemahkan secara harfiah. Kalau kita terjemahkan secara maknawi, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain dia yang menjalankan urusan dengan adil, begitu juga dengan para malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, sebab cara menterjemahkan ini, kita mesti ambil dulu daripada perkataan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa qa'iman bil qist. Sebab perkataan qa'iman ini kedudukannya menjadi hal, ya, menjadi hal daripada perkataan illa huwa. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa qa'iman bil qisti, dengan adil. Okey, baik, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Pada ayat yang ke-18 ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini mengakui dan mengetahui bahawa diri Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Allah menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah di dunia ini kecuali dirinya saja. Begitu juga dengan para malaikat. Malaikat menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang diberikan ilmu. Para nabi, para anbiya, para mursalin. Para nabi, orang-orang yang diutus, orang-orang saleh, orang-orang syahid, mereka menyaksikan semuanya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjalankan seluruh perintahnya, menjalankan seluruh urusannya, seluruh pentadbirannya dengan adil. Seadil-adilnya, dan tiada keadilan kecuali keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling adil.
أي حال كونه قائما بالعدل وهو في جميع الأحوال كذلك لم يزل متصفا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين عباده. Sentiasa Allah itu disifatkan dengan adil dalam segala perbuatannya, dalam segala pentadbirannya. فهو على صراط مستقيم فيما أمر به ونهى عنه. Dan dia berada di atas jalan yang lurus, ya, tentang apa yang dia perintah dan dia larang. Wa fima khalaqahu, dan apa yang dia cipta, wa qaddarahu, dan apa yang dia tetapkan. Okey. Pada perkataan la ilaha illa huwa, ini merupakan ta'kidun li tafarrudihi bil uluhiyah. Ini sebenarnya penegasannya. Sebenarnya walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan ataupun tidak tidak menyatakan bahawa dirinya itu tiada Tuhan selain Allah, memanglah perkataan la ilaha illahu ini penegasan bahawa Allah itu adalah Tuhan yang esa, yang diibadahi, yang disatukan dan esa di dalam segala perbuatan dan sifatnya. Kemudian la ilaha illa huwal azizul hakim. Ni tengok lagi ni, ini disebutkan lagi ni. Inilah yang disebut tadi bermakna taukid. Ini penegasan. Ini kan disebutkan tadi la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kemudian disebutkan lagi la ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa hu, tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali dia. Di sini merujuk kepada Allah. Al-Azizu, yang maha perkasa. Al-Azizu Al-Azizu yang maha perkasa, Al-Hakimu yang maha bijaksana. Baik, di sini perkataan Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Azizu dan Al-Hakimu ini merupakan dua asma'ul husna. Al-Aziz nama Allah yang baik, Al-Hakimu nama Allah yang baik. Al-Aziz ni dia adalah perkasa. Maksudnya perkasa itu tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Tidak ada yang sepadan dengannya. Dialah yang maha menaklukkan, yang maha mengalahkan. Tidak ada yang dapat membantah dan menolak ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Al-Aziz. Al-Hakim yang maha bijaksana. Ya. Al-Aziz ni juga bermakna Al-Qawiyyu, Al-Matin, yang maha kuat, yang maha kukuh. Ya. Sedangkan Al-Hakim ni maha bijaksana. Apa yang dimaksud dengan bijaksana? Bahawa setiap apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung kebijaksanaan, mengandung hikmah. Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran semuanya mengandung hikmah. Perbuatan-perbuatan menciptakan alam, mengatur alam itu ada hikmah. Ya, seperti kita diberikan hidung, diberikan mata, diberikan rambut, diberikan kaki dan tangan, itu ada tujuan dan hikmah. Semua di dunia ini ciptaan Allah mengandungi hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam ketetapannya, dalam hukumnya, dalam aturannya, dalam perintahnya, dalam larangannya, semuanya mengandung kebijaksanaan, mengandung hikmat. Al-Hakim. Kemudian pada ayat yang ke-19. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Masya Allah. Pada ayat ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa agama yang benar dan agama yang diterima dan diakui di sisi Allah Azza wa Jal cuma satu sahaja, yaitu agama Islam. Inna ad-dina, sesungguhnya agama yang benar, agama yang diterima. Perkataan ad-din ni makna dia adalah, makna asalnya adalah al-inqiyad. Al-inqiyadu wa dhilluh, iaitu
merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah. Ya, inna dina indallahil Islam. Inna dina, sesungguhnya, perkataan ad-din di sini makna dia adalah agama. Inna dina. Apabila ada suatu kalimat ataupun susunan ayat dimulakan dengan inna, itu bermakna ayat tersebut sangat kuat, sangat tegas. Inna dina, sesungguhnya agama yang benar, yang diterima, yang diakui. Indallahi, di sisi Allah, al-Islamu, yaitu agama Islam. Al-Islamu, yaitu agama Islam. Islam itu adalah al-inqiyad wal khudu', yaitu merendahkan diri, wal al-inqiyadu, merendahkan diri, wal khudu'u, dan menyerahkan diri ataupun merendahkan diri. Al-Islam, al-khudu'u, al-inqiyadu, wal khudu'u. Baik. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini nih? Inna dina indallahil Islam. Ini maknanya sudah jelas bahwa agama yang diterima dan agama yang diakui dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Tiada agama-agama yang diperakui ataupun yang benar di sisi Allah selain daripada agama Islam. Seperti mana yang dikatakan oleh orang-orang liberal, orang-orang sekular, mereka mengatakan bahwa semua agama itu benar karena tujuannya ialah untuk kebaikan, untuk menyembah Allah. Jadi ini suatu pernyataan yang sesat, menyesatkan. Semua agama di dunia ini adalah sesat kecuali Islam. Selain daripada Islam tidak akan diterima. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Inilah ayat yang membantah perkataan orang-orang liberalisme, orang-orang liberal, di mana mereka mengatakan bahwa semua agama itu adalah benar karena tujuannya adalah menyembah Allah dan untuk kebaikan. Dan perkataan mereka ini dibantah dengan ayat, ya, pada surah Ali Imran ayat yang ke-85 ini, yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam maka ianya tidak akan diterima, dan orang yang mencari agama selain Islam pada akhirat nanti mereka termasuk orang-orang yang merugi. Makanya kita sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini ditetapkan dalam agama Islam. Karena Islam dan iman ini merupakan dua nikmat yang sangat dan paling agung. Tiada nikmat yang mengalahkan Islam dan iman. Ya, jaminannya adalah syurga. Orang yang memeluk agama Islam dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah syurga. Dan sebaliknya, selain daripada Islam, itu jaminannya adalah neraka. Inna dina indallahil Islam. Baik. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم. Okay. وَمَا اخْتَلَفَ. Okay. Perkataan makhtalafa. Ma di sini adalah manafi, bermakna tidak. Ikhtalafa, berselisih. Ya. Ikhtalafa, berselisih. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia, wa makhtalafa ayat yang ke-9, tidaklah berselisih. Ya, berselisih. Ya, berselisih. Berbeza pendapat ataupun pandangan. Itu ikhtilaf. Ikhtalafa di sini merupakan fi'il madhi mengikut wazan ifta'alah. Ikhtalafa, berbeza pandangan. Apabila dimasuki oleh manafi, maka dia maknanya negatif. Wa makhtalafa, dan tidaklah berselisih. Siapa di sini yang berselisih? Alladzina utul kitab. Ini fa'il dia. Seperti mana yang sudah disebutkan, sering saya jelaskan, setiap ada kata fi'il, kata kerja, mesti ia mempunyai fa'il. Ada yang mengerjakan. Ya. Wa makhtalafa, dan tidaklah berselisih. Siapa yang tidak berselisih di sini?
Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab. Alladzina, orang-orang yang yang diberikan kepada mereka alkitab. Siapa dimaksud di sini? Alladzina utul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam Al-Quran ataupun hadis, apabila disebutkan utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab, itu adalah Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, confirm nih. Kalau kita terjumpa dengan perkataan alladzina utul kitab, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bukan orang-orang kafir musyrikin, bukan, tetapi mereka Yahudi dan Nasrani. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainakum, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan. Illa min ba'di ma, illa melainkan. Illa di sini ada istisna'in, yaitu huruf istisna, pengecualian. Illa kecuali ataupun melainkan, min ba'di ma ja'ah, setelah datangnya kepada mereka ilmu pengetahuan. Ja'a ni makna dia adalah datang. Hum di sini merupakan isim dhamir yang merujuk kepada alladzina utul kitab. Dia merujuk kepada alladzina utul kitab. Hum ni. Apa yang datang? Ja'a adalah kata fi'il. Fi'il madhi kan? Ja'a telah datang. Apa yang datang di sini? Al-ilmu, ilmu, pengetahuan. Jadi perkataan al-ilmu di sini kedudukan dia menjadi fa'il daripada perkataan ja'a. Setiap fi'il mesti mempunyai fa'il, setiap fa'il mesti ada fi'il. Jadi di sini fi'il dia ja'a, fa'il dia adalah al-ilmu. Baghyan bainakum, baghyan karena kedengkian. Baghyun makna dia adalah dengki ataupun zalim. Baghyan karena kedengkian bainakum, di antara mereka. Kalau kita terjemahkan secara maknawi, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'akumul ilm baghyan bainakum, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan kitab melainkan setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Apa yang dimaksud di sini? Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitab ni. Okey. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahawa Yahudi dan Nasrani ini mereka mempunyai kitab. Ya. Yahudi dan Nasrani mempunyai kitab. Kitab Taurat dan kitab Zabur. Ya. Kitab Taurat dan kitab Zabur ke Injil? Zabur. Naam. Sorry. Kitab Taurat dan kitab Injil. Sorry ya. Dalam kitab-kitab mereka ini dijelaskan bahwa pada suatu akhir nanti akan datang seorang nabi yang paling akhir yang akan membawa kebenaran, yang akan mengajarkan tentang agama Islam, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab mereka. Ya, disebutkan dalam kitab mereka. Dan mereka tidak berselisih pendapat. Nah, apabila telah datang baginda Nabi SAW sebagai seorang nabi dan seorang rasul kepada mereka, maka di antara mereka ini berselisih. Ada yang mempercayai, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi antara orang Yahudi dengan orang Yahudi sendiri itu mereka berselisih pendapat. Begitu juga dengan orang Nasrani berselisih pendapat tentang datangnya baginda Nabi SAW sebagai seorang utusan. Ini disebutkan ikhtalafa alladhina utul kitab ba'da ma qamat alaihimul hujjah. Mereka ini berselisih pendapat, ya, setelah datangnya kepada mereka hujjah bi irsalir rusuli alaihim, dengan diutusnya para utusan kepada mereka, wa inzalal kutubi alaihim, dan diturunkannya kitab-kitab kepada mereka. Ini
illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kenapa mereka sampai berselisih? Karena di antara mereka ini terdapat sifat-sifat yang tercela, yaitu kedengkian, kezaliman. Karena kedengkian dan kezaliman itu mereka berselisih. Padahal ilmu ini, hujah ini telah nyata kepada mereka, bahwa seorang nabi, seorang rasul yang diutus kepada mereka ini untuk menyampaikan kebenaran. Cuman hujah itu ditolak oleh mereka. Nah, sebagai balasan bagi mereka, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Oke. Wa may yakfur, waman dan sesiapa, wa may yakfur dan siapa yang kafir ataupun ingkar. Perkataan kafarah, yakfuru. Yakfuru di sini merupakan fi'il mudhari daripada perkataan kafarah. Yakfur, kafir. Kafir ataupun ingkar terhadap apa? Bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah. Bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, sari'ul hisabi, yang amat cepat hisabnya. Sari'ul hisabi, yang amat cepat hisabnya. Sari'un ni makna dia adalah cepat, laju, cepat. Sari'un daripada perkataan sara'a yasra'u, menyegerakan. Sari'un, segera ataupun cepat. Al-hisab makna dia adalah hisab, perhitungan amal. Ini yang perlu kita ketahui lagi. Apabila kita terjumpa dengan perkataan hisab dalam Al-Quran, itu maknanya hisab, perhitungan amal. Sari'ul hisab, ini perkataan sari'un dimudafkan kepada al-hisab. Sari'ul hisab, yang cepat hisabnya ataupun perhitungan amalannya. Baik. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ini sudah jelas. Maknanya sesiapa yang mendustakan, yang kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, ataupun ingkar kepada ayat-ayat Allah secara kauniyah, ingkar kepada penciptaan alam, bahwa alam ini adalah yang menciptakan Allah. Dia ingkar bahwa bulan dan bintang itu adalah ciptaan Allah. Dia ingkar bahwa segala sesuatu, semua makhluk yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Maka fa innallaha sari'ul hisab, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya amat cepat hisabnya. Maka mereka, bagi mereka yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tentunya mereka akan mendapatkan siksa api neraka. Ya. Inilah balasan bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghisab mereka ni, semua makhluk ni, sama ada yang kafir ke, sama ada yang beriman ke, sangat cepat sekali. Tidak membutuhkan tidak membutuhkan suatu proses yang berbelit-belit. Tidak perlu menunggu waktu yang lama. Tidak memerlukan pertolongan daripada makhluk yang lain untuk untuk menghisab. Kemudian tidak memerlukan kepada alat dan sebagainya. Okey. Kalau kita tengok ni dalam tafsir dalam tafsir Ibn Katsir, ya. Ay man jahada bima anzalallahu fi kitabihi, sesiapa yang dusta kepada apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitabnya, siujazihi ala dzalika, mereka akan diberikan balasan yang sesuai, wa yuhasibuhu ala takdzibihi, dan mereka akan dihisab ya atas kedustaannya, wa yu'aqibahu ala mukhalafatihi kitabahu, dan mereka akan diberikan siksa karena mereka telah berselisih. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghisap kita nanti, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuan daripada makhluknya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Atiyah, tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Utsaimin, ya. Fa innahu subhanahu yuhsi a'mal al-ibad bi sur'atin. Allah nanti akan menghitung amalan manusia itu dengan cepat. Dunal hajati ila ardi asabi. Dia tidak memerlukan tidak memerlukan untuk menghitung dengan jari-jari. Atau istikhdami adatin, ataupun menggunakan alat. Wabila hajatin ila fikrin aw ruwiyatin, dan tidak memerlukan berfikir. Kalau kita nak buat sesuatu, mesti kita fikirkan dulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam menghisab ini tidak memerlukan tidak perlu memerlukan proses ataupun pemikiran yang lama, tak perlu. Seperti mana yang dilakukan oleh makhluk, ya. Fayuhasibuhum ala kasratihim fi waqtin wajizin jiddan. Maka semua makhluk yang terdahulu ini dihisab dengan secepat-cepatnya. InsyaAllah, tabarakar rahman. Inilah kekuasaan Allah. Jadi sari'ul hisab ni cepat di dalam menghisab. Bayangkan, semua penghuni, ya, itu manusia dari dahulu, mulai daripada Nabi Adam sehingga paling last sekali, dihitung amalannya ataupun dihisab amalannya dengan secepat-cepatnya. Kemudian pada ayat yang ke-20, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Tengok ni, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, apabila beliau itu didebat oleh ahli kitab. Fa in hajuka, apabila mereka mendebat kamu. Ini berdebat. Haju di sini makna dia adalah mendebat seseorang. Ya. Perkataan haju di sini merupakan fi'il madhi yang menunjukkan jamak. Ini diakhirkan oleh waw. Asal dia haja. Haja. Ini panjang, ya. Bukan hajjah. Kalau hajjah yahuju itu berhaji. Kalau haja, ya, ini maknanya mendebat. Ya, mendebat, ya. Fa in hajuka, apabila mereka di sini yang dimaksud adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Apabila mereka mendebat kamu, di sini ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu wahai Muhammad, fakul, maka katakanlah. Inilah. Baginda Nabi ini ditunjuk ajar oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menjawab soalan-soalan, ya, daripada ahlul kitab apabila mereka mendebat baginda Nabi. Fakul, maka katakanlah. Jadi maksudnya, wahai Muhammad, jika ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani mendebat kamu dalam hal kebatilan, mendebat kamu tentang apa yang kamu bawa, tentang Al-Quran ke, ataupun ajaran yang kamu bawa, kamu didebat, fakul, maka katakanlah. Apa yang kamu harus katakan? Aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aslamtu, aku menyerahkan. Perkataan aslamtu, aku menyerahkan. Jadi Islam itu merupakan bentuk masdar daripada perkataan aslama yuslimu. Islamun, kan? Islam. Jadi asal perkataan Islami daripada fi'il madhi aslama yuslimu. Aslama, dia telah masuk Islam ataupun menyerahkan. Yuslimu, dia akan masuk Islam ataupun menyerahkan diri. Di sini aslam tu merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan dhamir mutakallim wahdah. Aslam, asal dia aslamah, kan? Cuma karena di sini dipertemukan dengan dhamir mutakallim wahda, maka baris akhir fi'il madhi ini dia disukunkan.
menjadi aslamtu yang bermakna aku menyerahkan. Wajhiya diriku lillahi kepada Allah. Wa manittaba'an, begitu juga orang-orang yang mengikutiku. Aslamtu, aku berserah diri ataupun aku menyerahkan. Wajhiya diriku lillahi kepada Allah. Wajhiya ini makna dia adalah diriku. Ini diterjemahkan secara maknawi ya. Mana asalnya wajhi ini adalah wajah. Ya. Wajhi dada apa wajahku. Wajhiya dadaku, wajahku. Yang dimaksud di sini adalah diriku. Lillahi kepada Allah, wa manittaba'an, begitu juga orang-orang yang mengikutiku. Ittaba'a di sini adalah fi'il madhi yang bermakna mengikuti. Fi'il mudhari dia adalah yattabi'u. Ini di sini merupakan non wiqayah. Di sini ada ya mutakallim yang dibuang. Asal dia taba'ani, ittaba'ani. Ni aku. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Baik. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Mari kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, kemudian tafsir Al-Wasit, tafsir Ibnu Ashur. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yaitu fa in jadaluka wa khasamuka bil batil, wahai Muhammad, jika mereka ahli kitab ini mendebat kamu dengan perkara kebatilan. Maksudnya jika mereka mendebat, apa yang kamu sampaikan ini masih didebat oleh mereka nih, masih ditolak oleh mereka, maka katakanlah wahai Muhammad, akhlastu amali wa ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Aku ikhlaskan, aku murnikan amalan-amalanku dan ibadah-ibadahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa man ala dini. Dan aku bersama orang-orang yang beriman sentiasa tetap pada agama ini, fala nuwajjihu wujuhana ila ghairihi, dan kami tidak akan pernah menyerahkan diri kami kepada selain agama kami. Inilah yang dimaksud aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an, yaitu mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang mengikuti aku. Aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Jadi tak perlu apa yang dikatakan ataupun perdebatan mereka ini dibalas. Cukup baginda Nabi mengatakan aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku ikhlas, aku berserah diri. Ibadahku, amalanku, dan orang-orang yang bersama aku ni ikhlas beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menghambakan diri kepada Allah. Tidak perlu bertanya-tanya. Wa kullil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Setelah baginda Nabi SAW diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkan perkataan ini, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an, kemudian baginda disuruh lagi, diperintahkan lagi, ya, agar mereka ahli kitab ini diajak masuk dalam agama Islam. Wakul, dan katakanlah wahai Muhammad, lilladina, kepada orang-orang yang utul kitab, diberikan Alkitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Kalau kita terjumpa dengan perkataan utul kitab, itu maknanya Yahudi dan Nasrani. Wal ummiyina, dan orang-orang ummi. Ummi yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrikin yang tidak tahu menulis ataupun tidak tahu membaca. Ini disebut ummi. Coba kita tengok dalam terjemahan dia. Wal ummiyin ini dia diterjemahkan apa? Wal ummiyina, orang buta huruf. Buta huruf. Kalau di sini diterjemahkan buta huruf.
Buta huruf itu maksud dia adalah tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Ini yang dimaksud ummi di sini adalah orang-orang kafir musyrikin. Sebab orang-orang musyrikin, orang-orang kafir nih, mereka itu tidak mempunyai kitab. Jadi beza ya. Jadi beza ada. Jadi dahulu pada masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih, orang kafir nih dia terbagi kepada 3. Yang pertama yang disebut dengan orang-orang kafir Quraisy dan kelompok lain ya. Kafir Quraisy ataupun orang-orang musyrikin. Nah, ini termasuk Umayyin. Kemudian Yahudi dan Nasrani. Nah, ini 3 golongan orang kafir lah. Ada golongan musyrikin, ada golongan Yahudi, ada golongan Nasrani. Ini semuanya 3 golongan ini ataupun tiga kumpulan ini merupakan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Cuma mereka nih berbeza-beza di dalam beribadah kepada Tuhan mereka. Adapun orang-orang musyrikin mereka menyembah berhala. Untuk Yahudi mereka menuhankan Nabi Isa dan sebagainya. Oke. Wal ummiyina, dan orang-orang buta huruf, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Jadi perkataan ummi dalam Al-Quran itu bukan bermakna ibu ya, bukan bermakna ibu. Sebab perkataan ummi ini jamak kepada perkataan ummun, ummiyun, jamak kepada perkataan ummiyun. Ya, ummiyina orang-orang yang buta huruf. Ummi, seorang ummi maksudnya Nabi kan disebutkan seorang ummi yang tidak boleh menulis dan tidak boleh membaca. Nah. Oke. A'aslamtum, maukah kamu masuk Islam? A'aslamtum, maukah kamu berserah diri? A'aslamtum, maukah kamu masuk Islam ataupun berserah diri? Nah, oke. A di sini merupakan istifham. Ya. A adakah? Nah, ini masalah kalau diterjemahkan secara harfiah, a adakah? Aslamtum, kamu masuk Islam. Aslamtum, kalau diterjemahkan secara maknawi, adakah kamu mau beriman ataupun maukah kamu masuk Islam? Maukah kamu masuk Islam? Nah, jadi di sini pada ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan nih kepada Yahudi dan Nasrani, kepada orang-orang musyrikin, supaya mereka itu diajak masuk kepada agama Islam. Supaya mereka itu dibimbing masuk ke dalam agama Islam, masuk kepada agama yang benar, masuk kepada agama yang menyelamatkan mereka daripada siksa neraka. Cuma mereka tidak mau. Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Fa'in aslamu, maka jika mereka Islam, aslamu ni fi'il madhi, dia menunjukkan kepada jamak karena diakhirkan oleh waw. Aslam, dia masuk Islam. Aslamu, mereka masuk Islam. Fa'in, nah ini di sini maknanya jika. Fa'in aslamu, maka jika mereka masuk Islam, faqad ihtadaw, maka benar-benar mereka mendapatkan petunjuk. Faqad ihtadaw, maka benar-benar mereka mendapatkan petunjuk. Ihtadaw, mendapat petunjuk. Kalau hada yahdi, ini memberikan petunjuk. Kalau ihtada, nah ini merupakan fi'il madhi ya, fi'il madhi yang menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. Ihtada, dia mendapat petunjuk. Ihtadaw, mereka mendapat petunjuk. Fa'in aslamu, maka jika mereka masuk Islam, faqad ihtadaw, maka benar-benar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka ini orang-orang yang diberikan Alkitab, ya, yaitu Yahudi dan Nasrani, begitu juga dengan orang-orang musyrikin. Apabila mereka masuk Islam semua, maka tentulah mereka itu akan mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Ya, mereka akan mendapatkan taufik. Mereka akan berada di jalan yang lurus, yaitu di atas siratil mustaqim. Dan sebaliknya, in the opposite, wa in tawallaw, apabila mereka berpaling. Tawallaw ni makna dia adalah berpaling. Bentuk mufrad dia adalah tawalla.
Tawalla, dia telah berpaling. Apabila menunjukkan jamak ditambahkan waw menjadi tawallau, mereka berpaling. Siapa yang dimaksud mereka berpaling ini? Utul kitab dan ulummiyin. Wa in tawallau, dan apabila ataupun jika mereka berpaling daripada agama Islam, tidak mau masuk agama Islam, fa inna ma 'alaikal balau, maka sesungguhnya bagimu hanya menyampaikan saja. Fa inna ma 'alaikal balau, maka sesungguhnya bagimu hanya menyampaikan sahaja. Alaika atasmu, al-balau menyampaikan. Perkataan balau ni makna dia adalah menyampaikan, ya. Menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam. Okay. Apa yang dimaksud wa in tawallau fa inna ma 'alaikal balau, dan jika mereka berpaling tidak mau masuk agama Islam, maka sesungguhnya bagimu hanya menyampaikan saja. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ini disebutkan dalam beberapa tafsir seperti tafsir Ibn Jarir, tafsir As-Sa'di, tafsir Ibn Utsaimin. Ay wa in adbaru mu'ridina amma tad'uhum ilaihi minal Islam. Jika mereka itu menolak ataupun berpaling, ya, daripada agama Islam dan tidak mau memurnikan tauhid kepada Allah, ya, dan mereka tidak menyerahkan diri mereka, ya, kepada Allah, falaisa 'alaika illa tablighu risalati rabbik wa bihi waqa'a ajruka 'ala rabbik wa qamat 'alaihil hujjah. Kamu tidak akan mendapatkan dosa. Kalaupun mereka tak mau masuk Islam, wahai Muhammad, kamu pun tidak dapat dosa, sebab kamu tugasnya hanya menyampaikan saja. Kamu tugasnya bukan memberikan hidayah, tetapi tugas kamu adalah memberikan jalan agar mereka mendapatkan hidayah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau mengambil asbab untuk mendapatkan hidayah, kamu tidak akan mendapatkan dosa. Sebab kamu ini hanya menyampaikan saja, dan kamu mesti akan mendapatkan ganjaran pahala. Ini maksud dia. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat kepada semua hambanya. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah melihat hamba-hambanya. Basirun di sini salah satu daripada Asmaul Husna, Al-Basir, yang Maha melihat semua apa yang dikerjakan kita, yang diucapkan oleh kita, yang diperbuat oleh kita, detik per detik, jam per jam, ya, hari per hari, minggu per minggu, tahun per tahun, bulan-bulan, semuanya akan dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terlepas pandang daripada pengintaian, daripada penyaksian, daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Semua, sama ada orang kafir, musyrikin, orang yang beriman, semua diketahui apa yang diperbuat oleh mereka. Kemudian pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-21, Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna kafir ataupun mendustakan. Yakfuruna merupakan fi'il mudhari ataupun boleh kita sebut dengan af'alul khamsah. Fi'il ada yang berada yang mempunyai 5 bentuk. Ya. Bentuk mufradnya tadi di atas disebutkan yakfur. Bentuk jamak dia adalah yakfuruna dengan cara ditambahkan waw dan nun. Innal ladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yang kafir, biayatillahi, kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina, dan membunuh an-nabiyina, para nabi. Yaqtuluna sama dia juga disebut af'alul khamsah atau fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun. Bentuk mufrad dia adalah yaqtulu. Yaqtulu membunuh, yaqtuluna mereka membunuh. Siapa yang mereka bunuh di sini? An-nabiyina, para nabi.
An-nabiyyin, para nabi. An-nabiyyin ini jamak kepada nabiyun. Bentuk mufrad dia adalah nabiyun, bentuk jamak dia nabiyyin. Kalau kita terjumpa dengan perkataan nabiyyin ini, makna dia memang nih, yaitu para nabi. Sebentar. Wan nabiyyina, an-nabiyyin para nabi, bighairi haqqin tanpa kebenaran. Bighairi haqqin tanpa kebenaran ataupun tanpa benar. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia, tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Hak ini makna dia adalah hak. Sering kita sebut dalam bahasa Melayu, ini adalah perkara hak, perkara batil. Jadi hak itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita terjumpa dengan perkataan hak ni, makna dia adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Baik, sebentar. Baik. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qis, dan membunuh orang-orang yang yaqtuluna, kita terjumpa lagi dengan perkataan yaqtuluna. Wa yaqtuluna alladzina, dan membunuh orang-orang yang ya'muruna bil qisti, menyuruh manusia bil qisti, dengan berbuat adil. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna, dan membunuh orang-orang yang menyuruh. Ya'muruna ni makna dia adalah menyuruh. Ya, makna dia adalah menyuruh. Ini merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun, ataupun kita boleh sebut al-af'alul khamsah, karena ianya diakhirkan oleh waw dan nun. Makna dia adalah memerintah. Ya'muru, dia memerintah. Ya'muruna, mereka memerintah. Ataupun menyuruh, ya, ataupun menyuruh manusia bil qisti, dengan adil. Ya, bil qisti, dengan adil, yang menyuruh manusia dengan berbuat adil. Fabashshirkum bi'adzabin alim. Fabashshirkum, maka sampaikanlah kepada mereka. Fabashshirkum, maka sampaikanlah. Bashir di sini merupakan fi'il amar daripada fi'il madhi basyara yubashshiru. Basyara makna dia adalah memberitahukan, ya, memberitahukan ataupun menyampaikan. Sebenarnya basyir ni makna dia adalah kabar gembira. Kabar gembira mana asalnya. Fabashshirukum, maka sampaikanlah hum, kepada mereka. Mereka yang dimaksud ni siapa? Yaitu alladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Bi'adzabin alimin, dengan azab alimin yang amat pedih. Alimin yang amat pedih, yang amat dahsyat. Bi'adzabin, dengan azab alimin yang amat pedih ataupun menyakitkan. Ataupun menyakitkan. Okey. Coba kita terjemahkan dulu secara manawi. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang memerintah ataupun menyuruh manusia berbuat adil, fabashshiruhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah berita gembira kepada mereka dengan azab yang sangat menyakitkan. Apa yang dimaksud dalam ayat ini nih? Inilah balasan orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Orang-orang yang tidak percaya terhadap kitab-kitab Allah, tidak percaya ayat-ayat yang tertuang ataupun yang berada di dalamnya,
maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Begitu juga mereka yang membunuh para nabi. Ya, banyak dahulu nih di kalangan Bani Israel, apabila datang kepada mereka seorang nabi untuk menyampaikan risalah Islam, maka nabi tersebut langsung dibunuh. Ya. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qist. Begitu juga mereka yang membunuh orang-orang yang menyuruh berbuat adil dan berbuat baik, lalu mereka dibunuh, maka yang membunuh ini akan dimasukkan ke dalam azab yang pedih, yaitu neraka jahanam. Inilah yang dimaksud wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qist ini. Inilah yang dimaksud oleh sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, yaitu kesombongan itu, al-kibaru, sombong itu adalah menolak kebenaran. Dahulu mereka ni, Bani Israel ni, apabila datang kepada mereka seorang nabi untuk mendakwahkan agama Islam, maka nabi tersebut dibunuh. Ataupun ada orang yang menyuruh untuk berbuat adil, berbuat baik, maka mereka dibunuh. Dan mereka ini termasuk ataupun tergolong orang-orang yang menyombongkan diri karena mereka telah menolak kebenaran. Siapa yang menolak kebenaran itu adalah orang yang sombong. Di antaranya menolak kebenaran tentang ajaran sunnah. Apabila mereka diperingati, diberikan jalan bahwa ini adalah jalan bid'ah, ini jalan sunnah, mereka tidak mau mengambil. Mereka diajarkan ini adalah perkara yang baik, perkara yang lurus, dan ini adalah perkara yang bengkok, mereka masih membantah, mengeluarkan dalil dan sebagainya. Ini termasuk kesombongan. Al-kibar batarul haq wa ghamtun nas, dan menganggap remeh terhadap orang lain. Memanglah banyak yang berlaku di kalangan kita nih, apabila seseorang itu dinasihati untuk menjauhi benda-benda ataupun amalan-amalan yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak. Mereka meremehkan apa yang kita sampaikan. Itu termasuk kesombongan yang nyata. Wal iyadu billahi ta'ala. Baik, insyaallah ta'ala kita akan sambung kuliah kita pada minggu hadapan. Kita cukupkan di sini dulu. Dan jangan lupa sekarang ini kita ada kuliah khas yang bertajuk luasnya keampunan di bulan Ramadan. Silakan antum boleh ikuti. Ya, kuliah ini disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyaffa' Ad-Darini daripada Indonesia, hafizahullah taala. Baik, apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesilapan dan kesalahan itu datangnya daripada saya sendiri, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.